Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Furqon dari kelas 11 IPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang resensi dari sebuah novel fiksi yang berjudul Game of Thrones. Tetapi sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu resensi. Kata resensi ini berasal dari bahasa Belanda, resensi, yang berarti membicarakan atau menilai. Dari makna inilah, maka media cetak Belanda menyediakan halaman atau kolom khusus sebagai wadah pembicaraan buku ini, Lasa 2006. Dan menurut Sitepu 2013, dikaji sebagai etimologi dari bahasa Latin, recensere atau revidere, dan bahasa Inggris review. Resensi mengandung makna dasar memeriksa, mencermati, meninjau, atau melihat kembali sesuatu. Dengan pengertian dasar demikian, objek resensi tidak hanya terbatas pada buku, tetapi dapat berupa film, drama, pameran, dan sebagai bentuk tampilan atau tulisan. Menurut Goris Keraf 1997, resensi didefinisikan sebagai sebuah tulisan atau ulasan mengenai nilai sebuah karya atau buku. Dan menurut Yus Rusiana, memberikan definisi bahwa resensi adalah tulisan mengenai buku, pengetahuan, sastra, kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang mengikhtisarkan, menggambarkan, menjelaskan, dan menilai buku. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI 1991, resensi adalah pertimbangan atau pembicaraan buku atau ulasan buku yang baru saja terbit. Sedangkan Goris Kraft mendefinisikan resensi sebagai suatu tulisan atau ulasan mengenai nilai sebuah hasil karya atau buku. Dari pengertian tersebut muncul istilah lain dari kata resensi, yaitu kata pertimbangan buku, pembicaraan buku, dan ulasan buku. Lalu syarat penyusunan resensi itu ada 4. Yang pertama, ada data buku, meliputi nama pengarang, penerbit, tahun terbit, dan tebal buku. Lalu yang kedua, pendahuluannya, berisi perbandingan dengan karya sebelumnya, biografi pengarang, atau hal yang berhubungan dengan tema atau isi. Yang ketiga, ada ulasan singkat terhadap buku tersebut. Dan yang keempat, harus bermanfaat dan kepada siapa manfaat itu ditujukan. Lalu unsur resensi. Yang pertama itu judul resensi. Judul resensi yang menarik dan benar-benar menjawai seluruh tulisan atau inti tulisan tidak harus ditetapkan terlebih dahulu. Judul dapat dibuat sesudah penulisan resensi selesai. Yang perlu diingat, judul resensi harus selaras dengan keseluruhan isi resensi. Yang kedua, data buku. Data buku biasanya disusun sebagai berikut. Yang pertama, judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit beserta cetakannya, tebal buku, dan harga buku. Yang ketiga, pembuka atau lead. Pembuka dapat dimulai dengan hal-hal berikut ini. Yang pertama, memperkenalkan siapa pengarang, karyanya, berbentuk apa saja, dan prestasi apa saja yang diperoleh. Kedua, membandingkan dengan buku sejenis yang sudah ditulis, baik oleh pengarang sendiri maupun pengarang lain. Yang ketiga, memaparkan kekhasan atau sosok pengarang. Yang keempat, memaparkan keunikan buku. Yang kelima, merumuskan tema buku. Yang keenam, mengungkapkan kritik terhadap kelemahan buku. Yang ketujuh, mengungkapkan kesan terhadap buku. Yang kedelapan, memperkenalkan penerbit. Yang kesembilan, tubuh atau isi pertanyaan resensi buku. Lalu yang keempat, tubuh atau isi. Pertanyaan resensi buku biasanya memuat hal-hal di bawah ini. Yang pertama, sinopsis atau isi buku secara benar atau kronologis. Yang kedua, ulasan singkat buku dengan kutipan secukupnya. Yang ketiga, keunggulan buku. Keempat, kelemahan buku. Kelima, rumusan kerangka buku. Yang keenam, tinjauan bahasa. Yang ketujuh, kesalahan cetak. Yang terakhir yaitu penutup resensi. Bagian penutup biasanya berisi saran atau pernyataan bahwa buku itu penting untuk siapa dan mengapa. Lalu resensi juga memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama, resensi informatif. Resensi informatif hanya berisi informasi tentang hal-hal penting dari suatu buku. Pada umumnya, isi resensi informatif hanya ringkasan dan paparan mengenai apa isi buku dan hal-hal yang bersangkutan dengan suatu buku. Resensi evaluatif. Resensi evaluatif lebih banyak menyajikan penilaian presensi tentang isi buku atau hal-hal yang berkaitan dengan buku. Informasi tentang isi buku hanya disajikan sekilas, bahkan kadang-kadang hanya dijadikan ilustrasi. Lalu resensi informatif evaluatif. Resensi informatif evaluatif
merupakan perpaduan dua jenis resensi tersebut. Resensi ini, di samping menyajikan semacam ringkasan buku atau hal-hal penting yang ada di buku, juga menyajikan penilaian presensi tentang isi buku. Resensi jenis ketiga lah yang dikatakan paling ideal, karena bisa memberi laporan pertimbangan secara memadai. Baiklah, tadi itu adalah paparan tentang apa itu resensi. Sekarang kita akan masuk ke inti dari pembuatan video ini, yaitu membahas resensi tentang Game of Thrones. Sebelum masuk ke resensinya, di sini saya akan menjelaskan secara umum novel Game of Thrones. Game of Thrones adalah novel pertama dalam A Song of Ice and Fire, seri novel fantasi karya penulis Amerika George R.R. Martin. Novel ini pertama kali diterbitkan pada tanggal 1 Agustus 1996 dan telah memenangkan Locus Award 1997 dan dinominasikan untuk Nebula Award 1997 serta World Fantasy Award 1997. Baiklah, kebetulan Game of Thrones yang dibahas di teks resensi ini sudah ditranslate menjadi bahasa Indonesia. Baiklah, langsung saja. Game of Thrones ini dibuat oleh George R.R. Martin dengan kode ISBN-nya 978609000292 yang rilis 2015. Halamannya 968 halaman yang diterbitkan oleh Ufuk Press atau Ufuk Publishing House dengan bahasa Indonesia. Sinopsisnya, saat memainkan perbuatan takhta, pilihannya hanyalah menang atau mati. Inilah negeri tempat matahari terbenam. Negeri dengan 7 kerajaan, tempat klan-klan besar saling berebut tahta. Klan Baratheon dengan rusa jantan bermahkota dengan warna hitam berlatar emas yang menjadi simbol semboyan mereka bersembunyi yang kami miliki adalah amarah. Klan Stark dengan rewolf abu-abu berlatar putih es sebagai simbol dan semboyan musim dingin akan datang. Klan Lannister dengan singa emas berlatar merah tua yang angkuh dan semboyan dengan raunganku. Lalu Klan Tully yang memilih lambang ikan trout melompat warna perak berlatar biru dan merah serta semboyan keluarga, kewajiban, kehormatan yang dijunjung tinggi. Klan Targaryen yang namanya diucap rakyat 7 kerajaan dengan gemetar, berpanji naga berkepala 3, merah berlatar hitam dengan semboyan api dan darah. Setiap klan terjun dalam pertempuran besar yang dipenuhi kepala-kepala terpancung, kuda bersimpah darah, dan tombak menggoyak rongga dada. Strategi dan tipu daya menjadi senjata utama mereka. Klan manakah yang akan tampil sebagai penguasa? Dan reviewnya, setelah ditunggu lama, akhirnya penerbit yang cukup berani untuk menerjemahkan buku liar karangan George R.R. Martin ini, A Game of Thrones, buku pertama dari seri A Song of Ice and Fire yang bergenre fantasi dan kolosal. Game ini bercerita tentang 7 kerajaan merebutkan tahta tertinggi untuk dapat duduk di Iron Thrones. Terdapat banyak intrik seperti kekuatan, pengkhianatan, manipulasi, tragedi darah, balas dendam, dan kesetiaan. Dikarenakan teks ini cukup panjang tentang cerita umumnya, mohon dibaca sendiri. Dan saya akan langsung membacakan kesimpulannya, itu semakin kesini perjalanan dalam buku ini semakin membuat pusing dan pembaca harus terus menelusuri maksud dari sang penulis. Buku ini cukup tebal, terdiri dari 948 halaman dengan font size yang menurut saya kecil-kecil banget, dengan cover merah dan menggambarkan serigala putih. Hanya saja kertas covernya jelek dan mudah terlipat. Kertas di dalamnya pun memakai kertas buram. Tetapi keunggulan buku ini selain ceritanya
ceritanya adalah penulis memakai sudut pandang setiap tokoh dalam babnya. Jadi bukan bab 1, bab 2 dan seterusnya. Setiap tokoh pun mempunyai peran yang sangat penting. Dalam buku ini juga banyak quotes yang bagus yang dimasukkan penulis, seperti jangan pernah melupakan siapa dirimu, karena dunia jelas tak akan melupakannya. Jadikan itu zirah pelindungmu, maka takkan pernah ada yang menggunakan untuk menyakitimu. Sedikit masukan, jika ingin memulai buku ini adalah terlebih dahulu baca bagian belakang, karena di sana dijelaskan tentang silsilah kerajaan dan moto setiap kerajaan, yaitu ini nih. Dan kesuksesan buku ini karena didahului kesuksesan serialnya yang ditayangkan di HBO dengan rating 9,5. Ini sangat besar untuk ukuran rating serial. Untuk nonton serialnya, saya wajibkan untuk cukup umur dan mental, karena berisi adegan seks dan pembunuhan yang sadis. Buku ini cocok untuk penggemar kolosal dan politik. Dan akhir kata, saya memberikan rating 4,5 untuk buku ini. Dan seperti yang dikatakan tadi, buku ini memiliki beberapa serial, yaitu yang sampai sekarang, sampai tamatnya itu sudah 8 season. Dan ini trailer season 1-nya. Child, what do you know about fear? Thousands of years ago, there came a night that lasted a generation. In that darkness, the White Walkers came for the first time. They swept through cities and kingdoms, riding their dead horses, hunting with their packs of pale spiders. I saw what I saw. I saw the White Walkers. You understand why I did it? John said he was a deserter. The man who passes the sentence should swing the sword. 17 years ago, you rode off with Robert Baratheon. You came back a year later with another woman's son. Lord Eddard Stark, I would name you the Hand of the King. There's a war coming, Ned. I don't know when, I don't know who we'll be fighting, but it's coming. I have no choice. That's what men always say when honor calls. That's what you tell your families, tell your sons. You do have a choice. And you've made it. Soon you will cross the narrow sea and take back your father's throne. I want to go home. We go home with an army. You're just a soldier, aren't you? You take your orders and you carry on. I was also trained to kill my enemies, Your Grace. As was I. Does family mean nothing to you? These people will do anything, and that is why we have to stop them. I've got 7 kingdoms to rule! 1 king, 7 kingdoms! Do you think honor keeps them in line? Do you think it's honor that's keeping the peace? It's fear! Fear and blood! The Targaryen girl convinces her horse lord husband to invade. The Dothraki horde crosses the narrow sea. We won't be able to stop them. When you play the Game of Thrones, you win or you die. There is no middle ground. I call upon you to seize him and help me return him to Winterfell to await the king's justice. We've come to a dangerous place. We cannot fight a war amongst ourselves. Dan itulah trailer dari season 1 dari adaptasi novel Game of Thrones. Dan sebagai informasi tambahan juga, Game of Thrones juga memiliki adaptasi game. Dan mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.